Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan materi tentang cara penggambaran Bonjen curve atau kurva Bonjen. Di mana kurva Bonjen ini bisa digambar ketika kita telah menyelesaikan gambar hydrostatic curve. Kalau hydrostatic curve masih dalam proses pengkoreksian angka atau pengkoreksian gambar, silakan kalian periksa atau dicek kembali, karena kalau di angka hydrostatic curve belum memenuhi syarat atau artinya masih dalam proses perubahan, nanti pasti bentuk atau gambar daripada Bonjen curve bentuknya tidak akan bagus atau tidak akan sesuai dengan kapasitas yang sesuai bentuknya. Jadi di tugas minggu lalu itu adalah sudah saya berikan untuk memperbaiki atau menambahkan perhitungan yang ada di Excel ini. Ya, jadi ini sudah ditambahkan sesuai dengan syarat air kalian. Lalu ketika kalian sudah menyelesaikannya sampai dengan total area upper deck, sampai dengan yang diwarnakan hijau ini, sama seperti waktu di hydrostatic curve, silahkan kalian skalakan. Nah, skala pembagian ini bebas, kalian mau dibagi berapa. Nah, ini kalau saya linkkan rumusannya, ini saya double klik. Nah, ini di syarat air 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai syarat air maksimal kalian. Nah, ini kalau di sini saya double klik, dia mengarah di arah BY13. Nah, ini BY13 artinya di luasan air area yang ada di syarat air 1 meter atau 0 sampai dengan 1. Jadi, angka yang kalian pakai untuk proses penggambaran nanti adalah yang ini, yang sudah kalian skalakan ya. Nah, sekarang saya mau langsung ke gambar, proses penggambarannya. Sudah terlihat ya gambarnya ya? Sudah, Pak. Nah, ini adalah gambar Bonjen curve. Oke. Untuk panjang dari sini, yang panjang di bawah ini adalah panjang LPP, length perpendicular. Artinya LPP asli kalian bentangkan di sini. Sudah. Untuk tinggi syarat air, kalian harus skalakan. Karena kalau tinggi syarat air asli, laptopnya ngelag nih. Nah, kalau tinggi syarat air asli pasti bentuknya akan seperti ini, dia rendah. Ya, rendah seperti bentuk lens plan-nya. Oleh karena itu, ini diskalakan, artinya bentukan luasannya nanti akan terlihat. Dia semakin membentang ke atas. Supaya nanti ketika pengecekan luasan kurva Bonjennya mudah. Nah, ini saya skalakan 1:20. Untuk proses perhitungan skala saya tidak akan jelaskan lagi karena kalian sudah paham atau bisa mengerti masing-masing. Nah, ini adalah bentuk bagian buritan kapal kalian disesuaikan sesuai dengan lens plan kalian yang dimiliki. Lalu di sini dibagi menjadi beberapa station. Di sini disesuaikan dengan ordinatnya. Di AP itu adalah station AP. Ada station 0,5, station 1, 1,5, 2, station 3, sampai dengan station FP. Nah, ini station ini sesuai dengan panjang LPP yang kalian buat. Kalau misalnya station kalian AP 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, ya tidak apa-apa. Berarti di hitungan Excel-nya kalian tambahkan lagi sesuai dengan ordinat yang kalian buat tadi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat
hitungan di Excel dicantumkan di gambar ini. Nah, pertama kita tentukan dulu tinggi garis yang saya tanda ini ya. Ini adalah tinggi H atau tinggi upper deck kalian. Ada pertanyaan, Pak, kok punya yang ada di gambar bentuknya lengkung, Pak? Kalau punya saya rata. Nah, ini bentuk lengkung ini saya menyesuaikan daripada gambar lens plan. Karena ketika di gambar lens plan saya ada perhitungan shear. Ya, ketika di di desain 1, saya sudah memberitahu untuk cara perhitungan shear. Nah, untuk perhitungan shear itu ada di setiap kapal punya perhitungannya beda-beda. Ada kapal yang memiliki shear tinggi, ada kapal yang memiliki shear rendah. Nah, biasanya kalau kapal yang memiliki bentuk shear yang terlalu lengkung atau tinggi, itu biasanya umumnya untuk kapal-kapal ikan. Namun, untuk kapal yang seperti kapal kargo, kapal tanker, kapal kontainer, dia memiliki nilai shear yang rendah. Nah, lalu ada lagi kapal yang memiliki nilai shear tinggi itu kapal ferry ro-ro. Nah, untuk ferry ro-ro dia punya shear yang tinggi. Nah, setelah itu, nah ini kita ukur nih. Ini kita ukur dari baseline kapal kalian sampai bersinggungan dengan nilai upper deck kalian. Nah, ini kita ukur. Nah, ini nilai 8,96. Berarti kita taruh di sini 8,96, tetapi berdasarkan skala yang sudah kita buat. Artinya nilai 8,96 tadi kita skalakan dulu. Nah, untuk nilai H murninya itu ada di midship pasti. Ya. Setelah kita tentukan, jadi nilai lengkung ini sudah paham ya dari mana ya? Ini didapat dari nilai shear kapal kalian atau nilai upper deck kapal masing-masing. Ini kita ukur tingginya, kita letakkan di meja gambar bonjen sesuai dengan ordinat masing-masing. Lalu untuk penggambaran luasannya kita letakkan di sini, di ujung daripada nilai H yang sudah kalian skalakan tadi. Nah, nilai luasan ini adalah nilai upper deck, berarti kita lihat di hitungan. Nilai upper deck di stasiun AP adalah 45,179. Nah, ini nilai AP di upper deck 45,179. Nanti kita masukkan nih. Nah, kita hitung dari sini ya ke samping kanan. 45,179. Nah, nilai ini kan terlalu besar. Artinya ketika nanti proses kalian pembentukan gambar atau proses jadi nanti kan tidak seestetika rapi gambar yang ada di layar monitor kalian. Nah, oleh karena itu ini kita skalakan supaya bentukannya lebih enak dilihat atau mudah untuk dibacanya nanti. Berarti yang upper deck ini kita skalakan. Nah, ini kita buat rumusannya dulu di sini. Sesuai dengan syarat air kapal kalian. Nah, ini saya coba ambil contoh dari
Ini tidak ada nilainya, berarti kalau tidak ada nilainya 0. Nah, ini saya coba ambil contoh di syarat air 1. Nah, ini syarat air 1 ordinat AP. Ini yang kita gambarkan dulu. Nah, di syarat air di ordinat AP, dia mulai ada nilainya adalah di syarat air 6, 0,169. Berarti kita lari ke syarat air 6. Oh, syarat air 6 di sini nih. Kita kasih tanda. Berapa sih tadi nilainya? 0,169. 0,169. Nah, ini kita tandai. Berhubung nilai yang di bawahnya 0, berarti kita taruh 0 juga. Lalu di nilai upper deck ini dibagi. Nah, ini karena ini nilai upper deck, berarti kita kalkulasi dulu. Dibagi 10. Ini nilai yang ini dibagi 10 semua. Tuh, 10, 10, 10, 10. Berarti semuanya dibagi 10. Nah, ini nilainya 4,518. Berarti kita masukkan di upper deck. Pakai line. Nah, kita masukkan di sini. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini, kita langsung hubungkan karena nilai yang terakhir di syarat R nge-lag kursornya. Di syarat air 5 itu nilai luasannya adalah 0. Berarti kita masukkan nilainya juga 0. Karena startnya kan 0, kita mulainya juga 0. Nah, ini kita hubungkan pakai SPL. Kita hubungkan beberapa titik menggunakan SPL. Sehingga garisnya itu menjadi streamline. Seperti ini ya. Ini contoh satu titik. Nah, ini sudah jadi stasiun AP. Supaya lebih terlihat gambarnya lagi, saya akan coba gambarkan di stasiun yang lainnya. Nah, saya akan coba di midship di ordinat 5. Ordinat 5 berarti di sini ya. Kita tandai ordinat 5. Ordinat 5 di syarat air 1 1,782. Berarti kita cari syarat air 1. Oh, ini syarat air 1 nih. Kita tandai dulu. Supaya nanti ketika penitikan tidak ada kesulitan. Sudah. Ordinat 5. Ordinat 5 di syarat air 1 itu nilainya 1,782. Kita masukkan. Satu 1,782. Nah, ini kita tandai ya, jangan lupa kasih tanda. Tanda sembarang saja, nanti bisa dihapus. Lalu 3,564 sama 3,564. Kita tandai 5,349
5,349 itu 5,349 kita tandai, lalu 7,134 7,134 kita tandai lagi. Ini saya tambahin dulu sampai ke syarat air di atas. Nah, ini sudah. Selanjutnya 8,919. Ini kita titikinya harus pas. Kita tandai sembarang lagi. 10,704. Nah, ini sudah ya. Lalu di nilai upper deck-nya 15,63. Kita masukkan saja. 15,63. Pak, garisnya bersinggungan nih atau apa namanya lebih daripada ordinat sebelumnya? Ordinat setelahnya. Tidak apa-apa karena memang seperti ini. Kita langsung hubungkan pakai pakai apa namanya? Spline fit. Kita mulai dari nolnya. Kita titikkan sesuai dengan luasan yang sudah kita gambarkan atau kita tandai tadi. Ini kita hubungkan. Nah, sudah ya. Nah, ini terbentuk nih luasan daripada bonjen kapal yang ada di gambar ini. Ini saya ambil contoh di stasiun AP dan stasiun midship sesuai dengan luasan yang ada di hitungan Excel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum Pak, ada, ya. Pak, kok yang gambar sebelumnya itu itu rada ngelengkung ya, Pak? Di mana? Di syarat air berapa tuh? Ya, lurus gitu. Kan saya sudah bilang tadi itu yang lengkung itu adalah garis shear kapal. Itu berdasarkan daripada lens plan kapal kamu. Ini kan maksud kamu? Ya. Iya ya, Pak. Nah, ini shear kapal. Kalau orang kapal sebutnya ini shear. Kalau di gambar ini adalah lengkung upper deck. Nah, ini lengkung upper deck ini nih. Nah, kalau lengkung upper deck ini kita skalakan kan otomatis nanti bentukannya apa namanya akan terlihat seperti tinggi ya. Nah, ini akan terbentuknya di sini nanti kelihatannya kurang lebih. Sudah? Oh ya, Pak, baik, Pak. Oke. Jadi nanti jangan sampai salah untuk yang bentuknya lengkung seperti itu kalian hitung dulu nilai shear di lens plan-nya kalau belum ada shear. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini nanti yang dicantumkan, ini namanya nanti diganti menjadi Bonjen curve ya. Ini Bonjen curve. Lalu di sini nanti ada principal dimension kalian, di mana nilai daripada CB, CM, CP, CW itu berdasarkan nilai yang ada di hydrostatic curve. Artinya sudah bukan lagi nilai yang ada di estimasi. Nah, ini kelihatan Excel-nya ya. Kelihatan, Pak. Nah,
silakan nilai CB, CP, CW, CM-nya ketika di syarat air maksimal ini adalah nilai CW, coefficient waterline, sudah sesuai belum dengan estimasi yang ada di perhitungan awal kalian. Kan ada tuh estimasi ukuran utama, estimasi koefisien. Nah, silakan kalian cek apakah nilainya sudah mendekati ini. Misalnya ini adalah nilainya 0,848. Lalu nilai estimasi kalian 0,839. Oke, tidak apa-apa. Artinya tidak jauh dari nilai estimasi tadi 0,839. Tetapi yang dipakai Berarti adalah yang sudah yang dicantumin yang ini ya, Pak? ya, yang ada di nilai hidrostatik ini. Karena ini kan sudah kalian hitung berdasarkan body plan dan shear plan ataupun cover plan di line span kalian. Kan kalau yang di hitungan awal kan masih estimasi, masih memasukkan hitungan ukuran kapal secara secara general saja. Nah, di sini kalian sudah menghitung secara teliti, artinya kalian sudah mengukur nih luasan setiap syarat air kalian. Nah, ini di awal ini kan kalian sudah menghitung luasan ini. Ini kalian Simpson, lalu kalian cari nilai tingginya. Nah, ini kalian sudah secara perlahan sudah menghitung detail daripada lens plan yang kalian buat. Jadi hasil akhirnya adalah yang dipakai itu di sini. Nah, ini yang dipakai itu nilai ini ya. CW, CB, CP, koefisien prismatik, lalu koefisien misif. Nah, ini ada 4 nih. Ini yang harus kalian sesuaikan sesuai dengan estimasi awal. Lalu ada lagi yang harus kalian kalian koreksi lagi adalah displacement mode. Di mana di sini perhitungan displacement itu apa? LPP kali B kali T kali CB. Lalu dikali massa jenis air laut. Nah, di situ kan kalian akan mendapatkan nilai estimasi displacement kalian. Nah, dari nilai estimasi displacement tersebut, sudahkah mendekati daripada displacement yang ada di perhitungan hydrostatic curve? Nah, harusnya sudah mendekati kalau misalnya nilai koefisien ini mendekati juga. Jadi 2 poin ini koefisien yang ada di kapal dan displacement itu harus mendekati semua. Kalau memang belum mendekati, silahkan kalian koreksi sebelum melangkah sampai ke Bonjen curve. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti tabel yang dipakai itu yang udah dikalkulasiin apa ya? Gimana? Tabel yang dipakai buat gambarnya itu yang udah dikalkulasiin ya. Itu kan tadi ada 2 ya, Pak. Apa tabel bonjennya ya? Iya, ini ada 2 nih, di atas sama di bawah sini. Itu yang dipakai yang udah dikalkulasi ya, Pak? Ya udah dikalkulasi dong, kan udah saya share kan? Ya, Pak. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, saya mau minggu depan kalian sudah menggambarkan kurva bonjennya ya, secara kasar saja. Maksudnya tuh sudah kurang lebih terbentuk gambarannya seperti ini. Nanti saya akan minta kalian share screen untuk lihat progresnya. Karena pertemuan kita tinggal 2 kali lagi nih. Jadi saya rasa kalau misalnya hitungan di hidrostatik sudah tidak ada kendala,
tinggal kalian koreksi di kurva Bunge-nya. Jika sudah, minggu depan bisa kalian tampilkan di share screen, kalian laporkan ya. Pak Boy mau nanya, Pak. Ya, Untuk lengkungan yang FP sama AP itu sama aja kayak yang di lens plan, Pak? lengkung yang mana? Atau disekalain dulu? Lengkungan FP sama AP. Kan bentuknya nggak lurus gitu kan? Oh, ini. Heeh. Ini sama seperti yang ada di lens plan. Tinggal kalian bentangkan ke atas. Ya. Oh, oke. Kan kalau ini kalau di di scale atau dibentangkan ke bawah kan dia akan bentuknya rapat seperti ini ya. Heeh. Nah, itu kenapa bentuknya seperti ini karena saya bentangkan. Oke. Akan diskalakan ke atas jadi dia bentuknya lebih tinggi. Seperti itu, Bang. Oke. Oke, Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya close. Sampai bertemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.